Udah 20 nih ya, udah 20 ya, 20, blender 20. 20 akun kuda. Lu Bang. Dari subuh tadi. Udah 20. Hah. Aduh, udah 20. Malah hari ini udah 20 dari subuh tadi. 25 lah Bang ya. Makanya kalau aku sudah bicara logika, akal, pasti kena tombak. Nggak mampu orang dengar. Kuperhatikan itu. Yang menurut masuk akal kena tombak. Nggak sanggup bos. Kebenaran itu memang pahit. Pahit. Mana ada aku mencaci maki? Nggak ada. Yang kebenaran yang kusampaikan, logika kusampaikan benar. Nggak sanggup, ya masuk akal lah. Kita punya akal kok. Kan benar. Ketika kita nanti di akhirat itu diberikan kesempatan, karena Tuhan itu maha bijaksana. Ku berikan kau kesempatan, sampaikan sesuatu sebelum kau campakkan ke neraka. Tuhan, cemana Tuhan aku mau yakin samamu Tuhan? Hah? Kau tidak bisa kulihat, kau tidak bisa kudengar. Jadi aku mengetahui kau itu dari mana? Dari kitab perkataanmu melalui kitab suci. Itulah ku baca. Enggak ada tertulis kau mengatakan Tuhan. Itu ditanya. Seperti ditanya dari mana kau tahu Tuhan? Inilah nanti mak Tuhan itu bijaksana. Buka akal kalian noten. Buka. Kalau kalian kayak kalian itu pasti masuk surga. Aku jadi sales lah, jadi sales Tuhan lah aku betul. Enak kali kayak gitu. Suka hati, bebas, melakukan apa aja, dosa ditebus, mati masuk surga. Enak kali bos, kami yang demon kami ini betul. Enak aja. Kami perintahkan menuju perjuangan itu butuh apa ya? Di sini aja kita lah. Menuju sukses itu berjuang bos, berjuang mati-matian kita kalau menuju sukses. Yang penting katanya. Ya kan? Mana ada nggak berjuang? Mana berjuang? Semua berjuang. Untuk mendapatkan wanita yang kita cintai berjuang. Untuk menuju kesuksesan berjuang. Konon lagi untuk mendapatkan keselamatan yang kekal. Masa nggak ada perjuangan? Nggak aja. Memperjuangkan. Semuanya hidup ada sebab akibat. Hidup ini sebab akibat. Itu udah memang di konsep seperti itu. Kok kalian hidup kalian enak aja kayak gitu? Enak aja, nggak masuk akal lah bos. Kita bicara yang akal aja lah. Yang masuk akal aja. Masuk akal. Elsa Dai, selamat pagi, assalamualaikum. Ini Al-Minang siapa? Assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum monitor. Oke, Tov. Selamat pagi. Monitor Al. Iya monitor bang. Selamat pagi. Kristen. Ya. Islam Kristen. Oh Katolik bang. Gitu Bang. Ya. Jadi ini Al-Minangkabau Kristen apa Islam? Kristen. Saya Muslim. Saya yang syahadat sama Bang Prof malam tadi. Saya doa. Al-Minangkabau Islam. Oh iya. Ini Al yang di atas Kristen nih, dua-duanya nih. Oke. Semua mau bangga saja bang. KTP ini lama dengan kami di malam sama Bang Zuma, beliau sudah berniat juga masuk Islam nih Al-KTP. Cuman ada niat aja, belum kena ajar sama bangnya dia. Nah, itu sama Bang Zuma lama malam tadi. Lama kami ya, nih. Belum kena ajar. Belum kena ajar. Kan diajar lagi dia. Jadi begini teman-teman ya, kita bicara yang umum aja dulu, yang logika aja dulu ya. Kalau saya yang logika, kalau dari ayat susah kalian nanti memahaminya. Yang masuk akal sajalah dulu ya. Kita ini satu Tuhan sebenarnya, satu Tuhan sebenarnya. Catat ya, nggak mungkin semua agama ini sama-sama pencipta langit dan bumi ini 5 Tuhannya, nggak mungkin. Satu Tuhannya. Siapakah Tuhan yang sebenar-benarnya? Ketika kita salah menuhankan, maka tempatnya neraka kekal selamanya. Nggak ada cerita. Itu sudah pasti, sudah pasti. Ya kan? Belendir. Tuhan sebenarnya adalah Allah Elohim. Aduh. Jangan dulu, aku nggak mau bicara. Dengar dulu. Aku nggak mau membahas agama dulu, bos. Akal dulu. Aku nggak mau bahas agamamu, nggak mau bahas agamaku. Ini kita membahas secara umum dulu, biar tahu. Dasarnya biar tahu. Jangan dibawa iman saja. Sekarang aku tanya sama kau, El Sadai, apakah kau pasti mati? Ya pastilah. Pasti. Setelah kematian hidup yang kekal apa di akhirat kan? Benar? Ya di surga bukan di akhirat. Di akhirat kan jangan, aku nggak bicara tentang agamamu dulu secara umum. Aduh, paham nggak? Kenapa ya, sih membawa agamamu? Takut kali kau. Ngeri kali dokter Glenn. Aku bicara umum dulu. Secara universal dulu kita. Sama-sama kita anggap nih ateis.
Udah anggap kita sama-sama ini. Kita secara umum dulu ya. Nah, setelah ada, yang penting kau sudah meyakinin pasti mati. Setelah kematian, hidup yang kekal adalah di akhirat. Cuma dua pilihan, surga sama neraka. Bener nggak? Iyalah. Oke, surga sama neraka. Kalau nggak masuk surga, masuk neraka. Kan begitu? Itulah tempat kita setelah kematian. Nah, sekarang seandainya kita salah menuhankan, seandainya Tuhan Kristen nanti benar, kami yang tidak mengimani Tuhan kalian, tempat kami di mana? Neraka. Sebalik, oke, neraka. Oke, sebaliknya gitu juga. Seandainya Tuhannya Yahudi yang benar, kita tidak mengimani, tempat kita di mana? Nah, neraka. Benar? Di surga. Kalau kami tidak di surga. Tunggu, kok surga perasaan kali kau? Cemana kau mau di surga? Kau tidak percaya dengan Tuhannya. Lucu kau nih. Kan Tuhan Yahudi, Tuhan kami juga, Elohim. Aduh, oke, seandainya Buddha, Tuhan Buddha yang benar. Seandainya Tuhan Buddha yang benar, kita masuk neraka, benar? Benar. Udah dulu, nggak usah kau Yahudi dari sana kemari. Udah, itulah konsepnya. Nah, seandainya Tuhannya Islam yang benar, kalian semua pasti akan masuk neraka. Nah, sekarang kita rujuk. Oke? Iya. Di antara lima ini, Buddha, Hindu, Yahudi, Kristen, Islam, mana yang disebut dengan agama? Di antara lima ini. Ini kalau Tuhan membawa agama belender, jangan keliru kau. Arti agama apa? Arti agama. Kalau agama itu manusia yang beragama belender. Arti agama apa? Kepercayaan belender. Tidak kacau, agama tidak kacau. Ketika kau memiliki agama, kau tidak akan kacau karena mengikuti aturan-aturan. Itu dia arti agama, bukan kepercayaan. Paham? Begini dulu belender. Mungkinkah Tuhan beragama belender? Arti agama saja pun udah salah, kau masih ngotot. Udah. Nah, sekarang di antara lima ini mana yang disebut agama? Kita tanya dulu. Jawab aja dulu, Bang, pertanyaan dia tadi tuh, Bang. Ya kan, biar dirunut pelan-pelan. El Sadai, di antara lima ini mana yang disebut agama? Yahudi, Kristen, Buddha, Hindu, apa Islam? Kalau agama sih dari dulu ya Yahudi. Aduh, Yahudi berasal dari kata apa? Yehuda. Udah? Yehuda itu anak, dengar dulu. Yehuda, makanya disebut Yahudi, berarti kaum. Ya, kaum Yehuda. Berasal dari kata orang, nama orang, Yehuda itu. Yesus berasal dari mana? Kristen apakah disebut agama? Tidak, pengikut Yesus. Pengikut ya. Oke. Hindu berasal dari kata Hinduisme, kaum Hinduisme, Hindu. Oke. Buddha berasal dari kaum Buddhism. Buddha artinya sekelompok. Benar? Ya, benar. Sedangkan Tuhan itu untuk seluruh manusia, bukan untuk sekelompok, bukan untuk pengikut. Benar kan? Benar. Oke, nah sekarang ku tanya, Islam artinya apa? Mana tahu saya. Nah, Islam artinya adalah selamat. Kalau kau mau selamat, masuklah ke Islam. Islam yang disebut dengan agama satu-satunya. Di antara lima ini, yang disebut dengan agama satu-satunya adalah Islam. Catat ya, Islam agama. Tunggu dulu, El Sadai. Islam agama benar, bukan yang ya. Agama Islam adalah agama benar, bukan yang benar. Kalau yang berarti ada agama yang benar lagi selain daripada Islam. Tetapi satu-satunya agama Islam agama benar. Catat ya. Kenapa? Karena itu tadi di dalam konsep agama, meyakini Tuhannya dan mengikuti aturan serta perintah dari Tuhannya. Islam mengajarkan ajaran dan perintah kepada manusia, kami umat Islam. Apa itu? Sholat, puasa, zakat, sedekah, semua. Ya, itu Islam. Itu datangnya dari Tuhan kami. Jelas di Al-Quran dikatakan, Innani anallahu la ilaha illa fa'budni. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, dan sembahlah aku, laksanakanlah sholat. Apa? Udah, perintahkan kami sholat. Kok ketawa kau Sadai? Kenapa kau ketawa? Gini kali kita Enggak, maksud kau ketawa apa?
Kok ketawa kau? Bang Elsadai, saya juga Kristen bang, Katolik bang. Tapi jangan ketawa. Itu yang dia sampaikan Bang Blender itu betul sekali. Kau aja Coba tadi dia mati bertanya, dulu, apa mungkin Bang. Tuhan beragama? Tuhan kau beragama, bodoh. Mana ada Tuhan beragama? Aduh. Tuhan kau beragama, Tuhan kau Yudaism. Manusia yang beragama. Yahudi dia. Mana ada Tuhan mengaku Tuhan? Gini El Sadai gini, aku menjelaskan, terserah kau El Sadai. Jangan ada olok-olokan di sini, jangan kau memancing El Sadai. Kalau kau nggak senang kau jauhkan saja, kau tinggalkan komal ini. Aku menjelaskan dari iman kami yang kujelaskan secara akal. Paham kau? Ini aku jelaskan masih secara umum, dan itu tadi ini kita masih akal, dan ini data. Ya, kalau kau nggak senang, ingat ya, tadi kan sudah kukatakan, seandainya kau salah menuhankan, maka tempatmu akan neraka kekal selamanya. Kita buktikan di antara 5 ini siapa Tuhan yang sebenar-benarnya pencipta langit dan bumi. Gitu loh. Kalau ternyata Tuhan Islam benar, kau nanti mati masuk neraka kekal selamanya, kekal loh. Kau pikirkan itu, kau pasti mati dan kau tidak tahu kapan kau mati. Kita semua nggak tahu kapan kita mati. Makanya dengan adanya kita diarahkan, Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha penyayang. Tuhan itu maha penyayang. Kalau sudah maha di atas segala-galanya, maha itu. Artinya hati kita ini, siapa yang membolak-balikan hati? Tuhan yang membolak-balikan hati kita. Ketika kita diarahkan ke komal-komal lintas agama ini kayak kalian, itu Tuhan berarti baik sama kalian. Tapi untuk mendapat kebenaran, kesempatan, diberikan kesempatan oleh Tuhan kepada kalian. Nah ini, tapi kalau kalian tidak mau, ya udah, berarti dirasakan. Karena gini loh, Tuhan itu membaik. Nanti ditanya El Sadai, Tuhan, kau campakkan aku ke neraka Tuhan. El Sadai, sudah berapa kali kau kuarahkan ke dalam komal TikTok lintas agama antara kau mendapat kebenaran? Sudah berapa kali kau? Sudah berulang-ulang kau. Berulang-ulang, tapi tidak mau juga, kau tolak juga. Sekarang kau salahkan aku. Sekarang kau salah. Itu karena Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan tidak mungkin salah. Makanya di komal inilah kesempatan ya buat kita semua. Bukan kalian aja, kami juga Islam. Ini kesempatan bos. Ya, Tuhan itu tidak salah. Bisa jadi umur kau 1 tahun lagi El Sadai. Bisa jadi umur kau 3 bulan lagi. Bisa jadi. Makanya diarahkan kau kemari agar kau bisa masuk ke dalam surga. Karena Tuhan itu maha penyayang. Itu dulu dasarnya. Konsep penyayangnya kayak mana? Inilah salah satunya. Diarahkan kau kemari agar kau dapatkan kebenaran itu. Tapi ketika kau tolak juga, ya udah, kau yang rasakan. Dan itu Tuhan tidak salah lagi. Aku sudah menegurmu, aku sudah mengajakmu ke sana El Sadai, aku sudah mengarahkanmu. Masalah hati siapa yang menggerakkan? Aku yang menggerakkan hatimu. Yang menggerakkan hatimu, kita manusia ini kan Tuhan. Tapi kau nggak mampu, ya udah, kau rasakanlah. Sekarang Tuhan nggak bisa. Sekarang campakkan kau neraka, nggak ada lagi minta maaf, kau campak. Campakkan kau neraka. Makanya beruntung orang-orang yang masuk kemari, beruntung. Kalau kau nggak mau, ya udah, kau yang rasakan kok. Kau yang rasakan, bukan kami. Surga pun kau nanti yang rasakan. Neraka pun kau yang rasakan. Di surga pun kau nanti belum tentu kau ingat kami. Belum tentu kau ingat kami. Terserah kau. Kami hanya menyampaikan. Kami di sini bukan untuk mengajak kalian mualaf, terserah. Masalah hidayah itu hak prerogatif Allah. Tugas kami hanya menyampaikan kebenaran. Paham kau? Jangan kau terus memarah apa, kau mengolok-olok di sini, jangan memancing keributan. Kalau kau nggak senang sudah. Ya udah, kenapa kau ketawa? Kan gini Blender, kita dulu berpikir Blender, mana ada Tuhan mengaku Tuhan Blender. Udah Tuhan kok. Oke, baik. Kutanya sama kau ya. Kira-kira Tuhan itu pimpin di atas segala-galanya. Udah, artinya kalau dia wajib mengaku, woi aku Tuhan. Ketika dia mengatakan aku Tuhan, aku mau tahu siapa lagi yang berani mengaku dirinya Tuhan. Coba, siapa lagi yang berani mengaku Tuhan? Ketika dia mengatakan aku Tuhan, coba kau cari di semua kitab yang ada di dunia ini, kitab suci masing-masing semua agama, silahkan kau cari. Adakah pengakuan dari Tuhannya langsung mengatakan aku Tuhan? Ada, kau cari. Silahkan kau cari, ku kasih kesempatan. Kitab Bible kalian, Weda, semua.
Kan nggak ada karena Adakah apa? satu pengakuan? Begini Blender. Kan nggak, mana mungkin Tuhan itu mengaku Tuhan. Udah Tuhan kok, mana kan Tuhan itu menguji hati Blender. Tuhan itu pemimpin aku bos, akulah bos, aku pemimpin rumah ini, aku bos. Karena apa? Tetapi kalau misalkan di bawahan, misalkan Nabi yang tidak perlu mengaku dirinya, yang menentukan Nabi itu adalah Tuhan, karena masih ada pemimpin teratas. Yang menentukan Nabi itu Tuhan. Nabi yang tidak bisa menentukan dirinya Nabi. Paham kau? Tetapi Nabi itu yang menentukan adalah Tuhan. Blender gini Blender. Yang minum Blender. Bang El Sadai. Bang El Sadai, mohon maaf saya potong bentar Bang El Sadai. Bang El. Blender. Yang Bang. Bang El Sadai. Bang El Sadai kan nama El itu kan kalau di Kristen kan El Sadai itu kan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita pakai namanya Tuhan apa? Orang Yahudi kan. El itu kan Elohim. Iya. Harusnya iya, kita kan Kristen kan. Tahu saya El Sadai itu artinya Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Dari singkatannya aja abang tahu nggak? El sudah bilang Elohim. Sadai itu kan udah Maha Kuasa kalau kita di Kristen kan, maka ada lagunya dia kan El Sadai. Harusnya abang itu, kalau saya Katolik bang, kita dengerin perbedaan itu bagus. Apa yang dikatakan Pak Blender tadi itu bagi saya itu luar biasa. Walaupun saya ini Katolik bang, begitu. Iya, tapi saya iya, tidak ada yang salah dengan kata-kata Bang Blender tadi itu. Dia malah harusnya kita bersyukur, berterima kasih kepada mereka nih. Kalau saya pribadi saya berterima kasih walaupun saya belum ini, tapi saya akui apa yang mereka katakan itu semua itu benar. Mereka menolong kita bang. Saya benar bang, saya baru pulang gereja juga bang, tapi saya tidak dapat apa-apa dari sana bang. Coba abang renungkan aja apa dikata dia. Jangan kita dengan kita punya iman dulu bang. Kita pakai logika dulu, benar bang. Saya dulu juga sama kayak abang, saya melawan, saya tidak percaya begini. Kita kan orang Flores ya bang. Saya begini kan, itu kan udah Tuhan pun udah beda kan gitu, nggak kan di Blender ini mengingatkan Tuhan Yesus sama Isa itu yang kurang terima. Aku belum bicara tentang Tuhanmu loh. Belum ada aku bahas ke situ. Kenapa kok kebaperan? Kenapa kau kurang terima? Kok belum ada aku bahas itu loh. Tadi kan konsepnya kalau kau salah menuhankan, maka tempatmu akan neraka, kau pasti mati. Kan tadi aku bilang itu dulu, dasarnya itu dulu. Ya udah, aku belum membahas tentang Tuhanmu. Cuman di antara kita banyaknya agama di dunia ini, silahkan kuberikan kau kesempatan buka kitab-kitab suci. Hanya satu-satunya Al-Quran kami yang mengatakan, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku, katanya. Berani dia mengatakan seperti itu. Karena apa? Dia pun meminta, pastikan coba kau cari Bible kalian, kitab kalian itu selalu revisi. Nah, revisi itu pernahkah berubah? Ada pengakuan langsung dari Yesus dia Tuhan? Silakan kau cari. Berubah. Apakah ada perubahan dia mengaku dirinya Tuhan? Kan gini Blender, Tuhan itu kan menguji hati Blender. Mana ada Tuhan mengaku? Ada Tuhan menguji hati. Tuhan itu dia maha adil. Dia harus mengatakan siapa dirinya. Dengar ya, Sadai. Bang udah pernah baca Yohanes 17:3 bang? Ya sudah. Di situ apa bunyinya bang? Ya pokoknya mengenai Tuhan itu lah. Iya, bukan begitu bunyinya bang. Kita nih jujur ya bang ya. Saya juga dulu buta bang. Buta kita bang. Kita Katolik ini hanya mengimani. Benar saya tuh kata bang mereka nih bang. Kita ke gereja kan kalau apalagi kalau Katolik itu hanya khusus di Ekaristi kan. Jadi kita tidak, kalau pastor pun ngomong khotbah itu hanya sekedarnya aja yang mereka pilih-pilih sendiri sesuai dengan ininya. Tapi coba kita baca sendiri bang, kita renungkan. Itu jelas tertulis bang di Yohanes 17:3 bang. Coba abang baca deh, coba buka deh Yohanes 17:3 deh. Itu aja bang. Silakan Pak Blender. Kami di sini nanti dari akarnya. Bang Blender. Oh silakan Prof, silakan. Ini Bang Somad di bawah itu coba baca typingnya itu. Naikkan iya, dia. tolong moderator. Itu sudah keterlaluan. Di ini aja di apa, moderator tolong pantau juga dipantau, typing di bawah typing. Itu ke orang Kristen. Itu ke orang Kristen. Dari tadi loh Bunda. Itu typingnya itu di bawah itu. Kurang ajar betul. Itu mencerminkan orang Kristen.
Babi benar kalian. Itu typingnya si siapa itu akun di bawah itu. Kebetulan saya baca ini. Ini ciri khas orang Kristen. Memalukan sekali. Biadab kalian. Siapa bang nama akunnya bang? Naikkan dia. Iya, naikkan dia Pak, itu. apa? Akun itu. Akunnya Bunda dari tadi tuh sudah simak, suruh moderator bisukan aja. Ternyata dibaca Prof juga. Nih, naik nih dia. Munafik. Apa? Tengoklah. Kau pertanggungjawabkan kau typing di bawah. Kau ini orang Kristen. Kalian juga bertanggung jawab tapping kalian juga di bawah. Apa? Ini apa? Baca tapping kamu kalian tuh. Kau Kristen. Kau Kristen kau. Ya, Kau Kristen. kenapa? Kayak gini Kristen ajaran kasih. Kayak gini. Jadi kayak kau gini Kristen. yang mengadakan Kayak gini ajaran kau. Hah? Jadi ajaran kau apa? Ajaran kau apa? Ajaran tampar pipi kiri kasih pipi kanan, siapa yang ajarkan itu? Ketika orang menghujat kau tidak boleh membalas, tahu kau? Ini ajaran Kristen. Mana ajaran kau itu kau ikutin? Apa kau mau dikatakan pengikut Yesus? Hah? Kayak gini. Kau yang ajaran tampar pipi kiri kasih pipi kanan, siapa yang ajarkan itu? Hah? Kayak gini kau Kristen. Ajaran kasih tapi kelakuan kau mencerminkan nggak benar, menjelek-jelekkan Kristen kau. Nggak ada otak kau memang. Kau buat akun kayak gitu, nama kayak gitu, babi kau ini kayak gini. Nah, yang Kristen lain nggak ada menasihati kayak gini, nggak ada menasihati kayak gini. Aku jujur sekeras-kerasnya aku nih, apabila ada orang Islam membuat nama Yesus ini nih, kumaki, kumarahi loh, kublokir. Apabila nama kayak gitu, ini kayak gini, dibiarkan nggak ada nasihatin. Anjing ini memang babi, nanti dimaki nggak terima. Tanya dulu, tadi dia typing apa Blender? Suruh ngaku. Kau typing apa tadi? Kau pikir Bunda nggak baca? Kau typing apa tadi? Coba kau typing apa? Kau gentle dikit lah jadi laki-laki. Kau potong aja nonotmu itu. Hah? Jangan jadi banci kau. Typing kau berani di atas kau sebut itu apa yang kau typing tadi, coba. Kalau kau laki-laki tunjukkan ke gentlemananmu. Jangan itu kau pakai dasar potong nonotmu sana. Ulangi lagi apa yang kau typing di bawah tadi. Kau pikir kami nggak baca? Bunda nggak baca? Prop nggak baca? Tunjukkan laki-laki kalau kau berani. Omong lagi di sini. Ucapkan apa yang kau typing. Kau potong aja nonotmu. Buka mute-nya anjing. Buka mute-nya. Jangan diam aja. Anak jinah. Kristen ini memang anak-anak jinah semua. Nanti makanya perilakunya semaunya. Kalau kami keras nanti membalas kayak dia nih, nanti ada Kristen lain menyalahkan kami. Kami disalahkan Islam. Itu mulutnya pasti disalahkan kami. Padahal ini penyebabnya, kalian biarkan. Kau bilang mau kencingin Al-Quran, kau buka sekarang on cam, kau ambil Al-Quran, kau kencingin, coba. Kalau kau berani. Kau memang anjing kau. Jangan mulutmu aja. Ayo anjing, on cam anjing. Ayo anjing. Ayo, on anak cam. jinah. Ayo anak jinah. On cam lah. Jangan berani aja kau tapping, tunjukkan laki-lakimu, ha? Kalau nggak kau potong aja nontonmu, kasih ke laut, kasih makan Kau hiu sana. tunjukkan kali kalau kau anak jinah, goblok kali kau. Kristen babi memang semua nih. Nanti gara-gara kau semua menyalahkan Kristen, nggak bisa menyalahkan umum kayak gini. Coba kalian sebagai orang Kristen, El Shaddai, coba gimana? Kau ngomong soal El Shaddai sebagai orang Kristen, coba kau sampaikan. Coba El Shaddai. El Shaddai. Bela lah. Coba diam kau kan? Diam kan? Kau diam aja kan? Anjing nih. Nah kayak gini. Coba kau ngomong lah. Jangan kau mengkritik kami aja. Coba kau ngomong sama dia bisa sama Kristen. kau. Coba. Babi kau ya. Nggak bisa kan? Kau diamkan kan? Mendukung kau kan? Mendukung. Ya tapi jawab bawa Kristen lah, aduh. Jangan memang itu orang Kristen. Memang Bodoh. ini Kristen dia. Kau ngomong sama dia. Kristen bodoh. Dia Kristen ini. Coba ngomong sama dia kau. Coba. Ngomonglah, kenapa kau diam? Jadi berhala. Banyak nanti cabai. Laki-laki Halo, Bang kayak Somad. panci. Udah. Bang Somad, abang semua saya mewakili ini. Bang Somad ini sebagai saya juga masih non muslim ya, saya minta maaf bang. Ini orang dia ini belum apa? Imannya belum ini dia nih kayak nggak mendalami isi Injil. Padahalnya di Injil tuh, di Al-Quran itu mengimani Injil. Cuman dia nggak paham kayak nggak. Iya Bang Al, mohon jangan panggil dia Bang Somad. Yehuda aja seperti nama ID-nya.
Nggak pantas dia itu. Ngapain dia ngomong begitu nama itu? Kau ganti namamu itu, anjing. Kurang ajar kau. Aku dari tadi mental, padahal aku di bawah loh. Mental 3 kali aku, padahal aku di bawah, nggak tahu apa-apa aku. Ada orang Kristen yang baik pun udah jadi apa? Jadi masalah gara-gara dia. Iya. Kayak gini lah, inilah yang terjadi ya. Mental, nggak tahu kenapa. Enggak, jadi selama inilah yang terjadi. Nanti ketika kita balas, Kristen lain menyalahkan kita Islam. Nah, inilah yang terjadi. Mereka mencubit mau, dicubit balik nggak mau dicubit balik. Inilah yang terjadi gara-gara ini. Nah, tidak ada nasihat, tidak ada dari pihak Kristen itu menasihatin, nggak ada loh. Makanya aku bingung juga, hukum kasih apa kayak gini? Kasih apa? Tadi Bang Blender belum ada ngomong apapun mengenai Tuhan kalian, belum ada ngomong apapun mengenai kitab kalian ya. Iya, belum ada membahas tentang kitab kalian. Biasa-biasa aja lu. Aduh. Prof kena tombak dia naik lagi, Prof. Gara-gara tadi membela itu. Nggak terima, kami ini korban. Dengar kalian ya, Kristen ya. Kenapa kami tidak mengganggu Yahudi, Hindu, Buddha? Kenapa, bos? Tanya itu, bos. Kenapa kami mengganggu kalian terus, membahas kalian terus? Kenapa? Pelajarin dulu sejarahnya, apa yang terjadi. Baru kalian maju. Ingat sekali lagi ya, ingat. Bener gini dulu. Kan siapa dulu apa dulu? Si Juma nggak beres lagi itu. Memintralisasi kami. Kau yang nggak beres. Kau yang nggak beres dari tadi. Cakap kau yang nggak beres. Bang Juma ini. Masa Bang Juma pula kau bilang nggak beres. Kau yang nggak beres. Kau yang nggak beres. Banyak kali cerita kau nggak beres kau. Beres kau punya Tuhan. Bereskah kau punya Tuhan? Bereskah kau punya Tuhan yang bernonon? Beres. Beres kau itu. Tuhan kau kencing, Tuhan kau berak. Beres nggak kau bilang? Tuhan kita berak, bos. Di mana mulianya Tuhan itu ketika Tuhan kau berak sama kencing? Di mana mulianya? Di mana sucinya? Hah? Di mana sucinya? Aku tanya sama kau, bodak binatang, babi. Di mana sucinya? Beres gak kau ketika Tuhan kau tuh berak kencing punya nonon? Beres gak? Tuhan tidak beres, bos. Kami nggak mau sama. Pikir kami mau sama. Bodoh kau memang. Bodoh kau. Kau pikir mau menuankan Tuhan kau tuh? Itu, bos. Gak sama kalian tuh. Apa hubungan sama kami yang udah kalian ambil-ambil sama kau yang benonot nama Tuhan kami yang udah kalian ambil-ambil, kalian letak entah di mana-mana ya. Babi memang aja. Nama pun kami sudah. juga punya Tuhan yang bisa kencing, bisa berak sama kayak kami begini. Nama pun sudah akun saya nih. Kan hebat. Hebat pula berak kencing, hebat pula kau bilang bodoh kali kau. Banyak kau. Ketika kau kencing, kau besi. Ketika kau berak, kau kentut, bau. Monyet bodoh kali kau. Habis akun saya 6 biji udah kena di pagi hari ini di Bang Blender. Aku di bawah mental 3 kali dari aplikasi, padahal HP ku nggak masalah apa-apa. Lucu gitu loh. Mendingan aku di atas kalian, tombak lah. Jangan ketawa kau, Bang Blender. Aku masih kalah lah kau, 20. Aku lagi bersaing. Masih kalah. Masih kalah kau 20. Baru namanya udah sombong kau, Bang. Baru namanya sombong. Jadi ketika mau bikin akun, zikiran dulu, baca selawat gitu. Jadi jangan teman-teman. Ajaran kayak gitulah. Ada dia buat akun seperti itu, ya akun seperti itu, nama seperti itu. Tadi kita berikan contoh. Kau coba, nggak ada mau nasihatin, nggak ada sama sekali peduli untuk menasihati, nggak ada, bos. Aku pribadi walaupun kayak gini, ketika ada yang membuat namanya Yesus ini Yesus, ku maki, blokir. Kalau umat Islam pakai nama kayak gitu, ini kayak gini nggak ada beresnya, nggak ada menasihatin. Kalau kau bicara toleransi, sangat toleransi kami, bos, sangat toleransi. Yang ku sampaikan belum ada aku membahas tentang Tuhan kau, kok kau yang ngamuk pula, babi. Nanti kami maki, wajib kami maki kalau kayak gitu. Ajaran kalian yang tidak boleh memaki, ingat, tampar pipi kiri ke pipi kanan, siapa itu? Ajaran kalian. Kalaupun kami ada menghujat kalian, nggak boleh kalian balas, bos. Itu ajaran kalian. Tapi pengikut Yesus, nah itulah dasarnya. Kenapa? Karena kalian merasakan dosa kalian sudah ditebus. Ini dosa kalian sudah ditebus, jadi bebas kau melakukan apapun tanpa pernah kau pikirkan perbuatan itu, tanpa pernah kau memikirkan lain itu. Nah ini dia. Dosa kalian sudah ditebus.
Jadi apapun yang kalian lakukan jelas. Jadi semakin nyata ya, semakin nyata perbuatan kalian noten, semakin nyata kelakuan kalian itu semakin nyata dari Al-Quran maupun dari Bible. Semakin ditunjukkan dari Allah kelakuan kalian. Di Al-Quran dijelaskan apapun yang disampaikan, Allah telah menutup hati dan pikiran kalian. Mau apapun kami sampaikan kepada kalian, kalian gak akan pernah terima, gak akan pernah terima. Justru jelas Bible kalian mengatakan tentang kalian. Oke bang, izin bang, ini ada Papi. Selamat pagi, assalamualaikum Papi, monitor Papi. Bang, salatin kasih turun sudah. Oke, terima kasih. Ya, semakin jelas di Bible kalian Paulus yang mengatakan, karena siapa yang mendirikan Kristen itu adalah Paulus. Pertama kali di Antioquia Kristen didirikan oleh Paulus. Oke, Sudarisno, selamat pagi, assalamualaikum. Monitor Sudarisno, monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan bang? Enggak, ini saya muslim, nyimak aja, senang. Oh iya, nyimak di bawah aja bang ya. Oke. Biar ada slot buat saudara Kristen ya. Ya. Buat saudara muslim yang ada di bawah, mohon untuk tidak ajukan permintaan. Semakin jelas ya. Karena apa? Yang menciptakan jemaat-jemaat itu adalah Paulus. 1 Roma 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip manusia. Udah, kemudian Paulus mengatakan kepada mereka, karena itu Allah menyerahkan, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptaannya. Sekali lagi ini, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah. Ini pernyataan Paulus kepada jemaatnya, yaitu orang Kristen. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptaannya yang harus dipuji selama-lamanya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka yang menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Jelas ini kan? Sebab mereka menggantikan. Nah, karena mereka melupakan penciptaan yaitu Allah, lebih memilih makhluk untuk menyembah makhluk, dan mereka tidak perlu, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Semakin jelas kebenaran Al-Quran dan Bible mereka tentang mereka ini, bos. Semakin jelas. Ini Paulus yang mengatakan, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Mereka penuh dengan kezoliman, mereka penuh dengan kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sesuai nggak ayat ini? Sesuai nggak data ayat ini dengan karakter mereka yang kita lihat sekarang ini? Sesuai nggak? Semakin jelas ya kebenaran Bible ini kan, dan Al-Quran. Kenapa? Benar, Paulus yang mendirikan jemaat-jemaatnya. Paulus sesuaikan tingkahnya. Tidak ada saling mengasihi, berbenturan semua. Penista, pengumpat, tipu muslihat, tidak mengenal belas kasihan, pembenci Allah, kurang ajar. Sesuai, bos. Tidak berakal. Benar nggak? Tidak berakal. Tidak berakal. Kalau memang punya akal, mereka nggak tuhankan. Tidak berakal.
Makanya nanti di akhirat ketika kau mau dicampakkan ke neraka, kau Tuhan, kau kuciptakan akal, kau gunakan akal itu. Kalau kau tidak mau gunakan akal kau saat kau kuciptakan, lebih bagus kau jadi binatang. Binatang tidak punya akal, bos. Binatang tidak punya akal. Manusia sama-sama punya otak. Binatang punya otak, manusia punya otak. Tapi perbedaannya apa? Manusia punya akal, binatang tidak ada akalnya. Manusia sunat, binatang tidak sunat. Sama kayak binatang jadinya kan? Sama kan? Kalau nggak pakai akal. Nah ini apapun yang kalian sampaikan sama di surah Al-Hijr gitu juga lah. Sama kejadian Nabi Muhammad dulu. Apa kau lagi? Blender. Kan surah itu terisi Yahudi blender. Terisi Yahudi itu blender. Apa Yahudi? Kau sok dianggap kau sama Yahudi kau. Perasaan kali kau. Kan kami surat baptis blender. KTP mau naik lagi, kasih permintaan ya Bunda, nggak bisa jambak. Ludahnya kau kena ludah. Sebentar Bang, mohon maaf saya sambut Yahudi kau. Manja Yahudi kau. Neng, selamat pagi Neng. Monitor Neng. Iya Neng, monitor. Oh iya. Bener. Memang ada di Al-Quran untuk diperintahkan sunat. Apa? Asih itu aja pertanyaan kau sunat gila kau ada. Tunjukkan ada. Kau buka datanya situ ada. Ada di surah Bata ada, kau buka. Iya jangan kau menipu blender. Kok menipu? Mana ada kau menipu? Ada kau buka lah. Menipu pula kau bilang. Dari mana menipu? Belum kau buka udah kau bilang menipu. Buat saudara muslim yang ada di bawah, Bang Al-KTP tidak ada di bawah. Kalau ada sudah kami jambak. Terima kasih. Lanjut Bang Blender. Menipu kau menipu kau, mampus kau masuk neraka kau. Kau nanti kalau ditanya, enak kali hidup kau kalian ya, enak kali ya, bebas berbuat apa saja. Kau sesuai nggak karakter kau tadi tuh di Bible itu yang kubacakan di 1 Roma itu? Enak kali hidup kalian, mati masuk surga, aku jadi sales Tuhan, nyogok mau aku. Kalau memang konsep keselamatan, konsep ajaran kalian seperti itu, nyogok pun mau aku masuk ke Kristen, nyogok, bawa, nyogok. Kan enak kali kayak gitu. Ya udah memang beda Tuhan, ya udah kau masuk neraka beda Tuhan. Kalau konsep ajaran kalian seperti itu ya, pasti masuk surga, di dunia bebas, ditebus dosa-dosanya. Aku pun mau nyogok masuk Kristen biar kau tahu, nyogok. Kalau memang betul. Apa hubungannya sama Islam sama Kristen blender? Enggak ada blender. Jangan enggak ada. Kau dengar ya. Nabi Isa kami kau pakai, Nabi kami itu kau Tuhan kan nongor. Aduh, jauh blender. Itu bukan. Sekarang ku tanya sama kau, dari mana kau tahu di bulan 5 wafat Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus? Dari mana kau tahu datanya? Ku ada dulu kau blender. Kan dari mana datanya kau tahu? Begini dulu blender. Kan kalau Isa kan di pohon kurma blender. Dari mana datanya kau tahu? Aku tanya, dari mana kau tahu datanya? Dari Alkitab blender. Di mana tertulis? Dia di Alkitab blender. Di mana tertulis di mana? Kalau bulan 5, di mana tertulis kalau bulan 5 itu wafat Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus? Dari mana kau tahu datanya? Silakan. Dari Alkitab blender. Ya di Alkitab di mana? Pokoknya di Alkitab lah blender. Ya di mana, ayat mana? Alkitab tuh banyak. Babi. Ya jangan sama-sama akak blender. Udah ya Alkitab juga. Ya di mana? Udahlah, ngabisin energi sama dia ini ya nyambung. Di mana? KTP aja. Di Alkitab di mana? Kau tanya dulu, Alkitab di mana? Mana dia? Udah turun dia? Berangkat dia Bang blender. Aduh. Di mana dia? Alkitab? Makmu tahu? KTP ini deh. Sok-sokan kau Alkitab mana? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea. Kalian saja pun tidak hafal. Kalau ditanya. Kadang-kadang begini loh, yang kami sampaikan sama. Kita ini sebenarnya, ya dengar ya. Kita ini sebenarnya satu keturunan. Satu keturunan kita.
keturunan Adam, satu Tuhan, satu kitab. Diam dulu, sebentar. Kita ini sebenarnya satu Tuhan, satu keturunan, satu kitab. Ya, paham ya? Akan tetapi Al-Quran sudah mengatakan, ini Allah mengatakan di Al-Quran, maka celakalah orang-orang yang sengaja merubah kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya itu ada yang merubahnya. Gini Blender, Tuhan kami Blender, tidak bohong Blender, tidak kami duluan Blender. Aduh, aku nggak. Sekarang Tuhan kami. Gini, oke. Diam aja kau. El Shaddai, kau mengenal Tuhanmu dari mana? Dari mana kau mengenal Tuhanmu? Dari Alkitab Blender. Oke, baik, di Alkitab. Nah, apakah di Alkitab itu ada pengakuan dari Tuhanmu? Dia Tuhan. Ada Blender. Di mana tertulis? Langsung dari dia ya? Bukan dulu Blender, Yeremia itu 17 ayat 10 Blender. Yeremia 17. Iya, ayat 10. Yeremia berapa? Yeremia berapa? 17. 17. Yeremia 17. Iya. Ayat 10. Ayat 10. Oke. Berbunyi, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Iya. Siapa yang mengatakan ini? Paham Blender? Yang mengatakan siapa ini? Ya Allah Elohim. Tuhan kau siapa namanya? Yeremia itu perjanjian lama. Iya, kan perjanjian lama kan Allah Elohim. Di perjanjian lama itu apakah ada Yesus? Ya kan Allah Tuhan itu firman dari Allah Elohim. Apakah di perjanjian lama ada Yesus? Tidak, Pak De. Oke, sekarang ku tanya samamu. Oke, baik. Ini kau jawab ya. Kucing itu hewan atau tidak? Hewan. Burung itu hewan atau tidak? Hewan. Babi itu hewan atau tidak? Hewan. Ada berapa hewan ini? Hewan banyak Blender. Ada berapa hewan jadinya itu? Jadi total ada berapa hewan? Banyak Blender. Ya tadi pertanyaanku tadi nih, ada berapa hewan? Banyak hewan Blender. Yang kutanya tadi, nggak usah banyak. Yang kutanya tadi, ada berapa hewan jadinya? 3 hewan Blender. 3 hewan, baik. Yesus Tuhan? Tuhan. Bapa Tuhan? Allah. Roh Kudus Tuhan? Firman Allah. Yang betul lah. Oh iya, Roh Kudus Tuhan atau tidak? Firman Allah. Kok dari mana lagi firman Allah? Yesus Tuhan tidak? Bang ini Protestan, Bang Blender, Protestan kayaknya. Firman Allah. Protestan. Ya, Bapak itu Tuhan atau tidak? Allah. Berarti 2 Tuhanmu. 1. Ya, jadi mana? Tadi Tuhan sama Allah, cemananya nih sekarang? Aduh. Yesus, Bapak itu Tuhan atau tidak? Allah. Allah, berarti dua Tuhanmu ya, Yesus sama Allah ya. 1 Blender. Nah, macet kalau masalah bahas Tuhan. Ingat ya, kalau memang kalian dikatakan pengikut Yesus, hukum yang terutama, tidak ada hukum yang lain. Ingat ya, hukum yang terutama berarti hukum yang di atas syarat untuk menjadi pengikut Yesus. Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Paham ya? Esa tunggal ya. Esa tunggal, baik dari hakikatnya maupun namanya. Sekarang Bapa itu Tuhan atau tidak? Allah. Yesus Tuhan tidak? Tuhan. 2 ya, Roh Kudus Tuhan tidak? Firman Allah. Berapa jumlahnya? 1. Allah itu nama atau tidak? Gelar.
Gelar, baik. Oke, ku minta ya. Nanti ku minta datanya samamu. Di Amos 4 ayat 13. Tuhan, koma, Allah semesta alam. Ingat ya, Tuhan, koma, Allah semesta alam, itulah namanya. Di KBBI Allah itu adalah nama berasal dari bahasa Arab. Nah, sekarang aku minta datamu di mana Allah itu dikatakan gelar. Silakan. Nah, gini Blender. El Seri artinya Allah Maha Kuasa Blender. Sekarang aku tanya, tadi aku udah menunjukkan data. Aku sudah menunjukkan data di Amos 4:13 bahwasanya Allah itu bukan gelar tetapi nama. Ingat ya? Amos 4:13, Tuhan, koma, Allah semesta alam, itulah namanya. Sekarang aku minta, di mana datanya Allah itu gelar? Silakan. Gini Blender, kalau kita merujuk bahasanya Blender, merujuk kekenangan Blender. Bang El ini Protestan kan? Iya, Protestan. Saya Katolik Bang. Jadi jawaban Anda tadi udah saya tangkap kalau Bang ini. Maaf ya Pak Blender ya, saya potong. Ya. Dia nih, abang ini Protestan kayaknya. Karena abang bilang Roh Kudus itu firman. Ya. Iya. Ya. Saya mau tanya sama Bang El Shaddai. Arti El Shaddai itu apa Bang? Allah Maha Besar. Pakai nama apa? Allah Maha Besar. Itu terdiri dari dua kata ya Bang ya? El sama Shaddai ya? Iya. Ya itu kan, itu Tuhannya siapa Bang? Disebut sama orang siapa? Betul, Tuhan kita sama dengan Tuhan orang Israel. Iya, maksudnya Yudisme ya, orang Yahudi ya. Iya. Ya sekarang kita logika aja Bang. Orang Yahudi itu percaya cuma satu Tuhan, tauhid. Mereka bilang tauhid. Satu Allah, yaitu Allahnya Bapak Abraham. Abang percaya Abraham kan? Percaya. Ya, saya juga begitu Bang. Yang saya sembah tuh satu Allah, yaitu Allah yang disembah oleh Bapak Abraham, Allah Ishak dan Allahnya Yakub. Itulah satu-satunya. Jadi agama yang mirip sekarang dengan itu hanya agama Islam Bang. Walaupun saya Katolik, saya akui agama Islam Bang. Coba abang pikir. Begini Bang, gak ada miripnya tuh. Kalau Tuhan Islam gak beranak Bang, gak diperanakkan. Sekarang, aduh, Bang El. Apa? Yesus selama saya baca di Injil ini, Yesus tidak pernah mengakui kalau dia itu Tuhan. Terakhir dia bilang itu Bang, segala firman telah kusampaikan kepada muridku. Segala, berarti semua. Nah setelah Yesus wafat itu muncullah tuh firman lain lagi tuh. Jadi gini Bang, di Injil gini Bang, di Yohanes 13 ayat 13 murid-muridnya mengakui dia Tuhan Bang. Jadi dia terima kok. Itu bukan Tuhan Bang, Mesias. Aku percaya. Iya Petrus yang Tuhan Bang. Abang nonton aja film. Abang coba nonton film Tuhan Yesus deh. Itu ada yang betul itu di film Yesus itu. Gini Bang kan. Abang nonton. Kata Tuhan Yesus Bang. Ada Tuhan Yesus. Ada seorang pun yang datang kibar Bapak kalau tidak melalui aku kan gitu. Berarti Yesus jalan dong, bukan dia Tuhan. Ya Tuhan dong, Tuhan segala sejarah. Tidak kan dia bilang kan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku kan? Iya. Akulah jalan keselamatan itu. Berarti Yesus kan jalan. Iya jalan. Masa jalan kalau? Iya jalan kan. Kalau kita tidak percaya dia Tuhan, gitu. Berarti kita sama-sama saja menolak Bapa kan gitu. Tidak, kalau kita mau ke Allah Bapa, kita harus melalui Yesus. Maksudnya mengikuti perintah Yesus. Contoh, Yesus kan disunat Bang. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Ada tuh di Alkitab. Iya tahu lah. Kita tidak ada yang kita ikut sama sekali dari Yesus ini. Kalau saya pikir-pikir Katolik, apalagi saya Katolik ini. Kita Ekaristi, apalagi Mama udah berbeda bilang begini. Gitu. Iya Bang, coba Abang pikir lagi Bang. Tidak ada satupun perintah Yesus yang kita ikut ini Bang. Saya Katolik, saya sadar Bang. Tidak ada satupun yang Yesus lakukan yang kita pernah ikut. Justru orang Islam yang ikut Bang. Gini Bang, Mama, mana ada orang Islam yang ikut? Gitu tuh, Tuhan mereka berpuasa Bang.
Bukan saya bela, saya Katolik bang, tapi saya berpikir lagi, betul kata mereka bang, mereka tuh berpuasa, mereka sunat, mereka sujud, sama persis kayak Yesus. Gini bang, Tuhan kita nggak sama dengan orang Islam bang, jauh itu bang, nggak ada bedanya itu. Tuhan kita saya digambar dengan manusia, Tuhan mereka bentuk jet. Mana sih mana ada sampai sama Oke lah, oke, saya nyerah dah, ya udah, silakan bang Mulyander, ini udah bisa ya orang Protestan. El Sadai, tadi aku sudah mengatakan mengimani kitab-kitab sebelumnya. Ingat ya, mengimani kitab-kitab sebelumnya. Dasarnya kita untuk mengenal agama dan Tuhan adalah dari kitab masing-masing. Oke? Nah, kalian percaya Zabur, kami juga percaya. Kalian percaya Taurat, kami juga Islam percaya. Tidak mungkin ada Taurat yang sama, berbeda. Pasti satu. Kalian percaya Injil, kami juga. Kan begitu. Dalilnya sudah kukatakan tadi. Dikatakan tadi bahwasanya ada orang yang merubah kitab-kitab sebelumnya. Kamu jadikan lembaran itu kertas bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya. Nah, tidak perlu lagi di Al-Quran. Dan Al-Quran juga sudah mengatakan. Ini sebagiannya. Ayat-ayat yang sama antara Al-Quran dan di Bible kalian. Contoh, tentang keesaan Tuhan ya. Di Al-Quran dijelaskan di surah 112, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Esa ya. Di Bible kalian, Ulangan 6:4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama ya, mengesahkan Tuhan ya, sama dengan Al-Quran. Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesaya 4:46. Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Yohanes 17:3. Taurat itu apakah punya kalian? Tidak bosku. Itu tanah Taurat itu. Yahudi sebagian tercampur. Karena Nabi Musa dulu mengatakan sebelum dia ada, hei, panggil rabi-rabi Yahudi. Ini Taurat kupegang. Aku tahu Taurat ini nanti bakal ada yang merubahnya. Jadi aku di sini menjadi saksi. Aku hidup saja, kalian masih tegar tengkuk. Aku hidup, apalagi aku sudah tidak ada. Kayak mana bebalnya orang Yahudi itu? Berapa banyak permintaan mereka dipenuhi oleh Allah, tapi tetap mereka menolak kebenaran. Makanya ada yang merubah Taurat itu, ada. Itulah perubahannya. Nah, persamaannya tadi itu ya, tentang keesaan. Kemudian Allah Tuhan langit dan bumi. Di Al-Quran di surah Al-Anbiya, qala barrabbukum rabbus samawati wal ardi allazi fatarahumma wa anna ala zalikum minas sahidin. Dan Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi, dialah telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Di Bible kalian, Ulangan 4:39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Allah yang di langit, di atas dan di bumi, di bawah tidak ada yang lain. Sama nggak? Sama. Menyembah Allah, maka disuruh menyembah. Di Al-Quran juga dikatakan Nabi Isa, aku adalah Tuhanmu dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ingat di surah 19 ayat 36. Nabi Isa berkata, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Oleh kamu sekalian ini adalah jalan yang lurus. Di Matius 4:10 berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sama kan? Perintah Yesus untuk menyembah Allah di Al-Quran kami sama. Suruh menyembah Allah satu-satunya, nggak ada yang lain. Takut kepada Allah, Wahyu 14:7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air.
di Al-Quran di surah ketiga ayat 175. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dan kaum musyrik, dan janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Takut disuruh kepada Allah. Jadi hampir sama ayatnya, mengesahkan Tuhan, menyembah Tuhan Allah, takut kepada Allah, bukan kepada Yesus, bos. Yesus mengenalkan untuk Allah satu-satunya Tuhan. Sama. Jadi sejarahnya El Shaddai, bener. Ganti kita ngomong bener. Ganti dulu. Firmannya, bos. Tuhan kami tak pernah bohong, bos. Itu kalau kau sama akan itu berarti melecehkan Tuhan Elohim kami kalian. Kok Tuhan bohong? Nggak usah ke sana. Kalau nanti kubuktikan Tuhan kau bohong, megap, bos. Tuhan kami nggak pernah bohong, bos. Meminumkan firman-Nya satu kali, bos. Nggak pernah dua kali Tuhan kami. Apakah Tuhan itu maha tahu? Ya, maha tahu. Oke, kalau tidak tahu berarti bukan Tuhan. Sepakat? Ya, sepakat. Oke, sepakat ya. Di Matius tentang hari kiamat, saat orang Yahudi bertanya, "Hei Yesus, kalau kau memang penyampai firman Tuhan dan kau datang dari Tuhan, jelaskan kepada kami kapan kiamat itu akan terjadi." Apa jawab Yesus? "Tentang hal itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat dari surga pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu." Ayo kok, beserak. Berarti Yesus bukan tuh? Yesus bukan tuh? Tuhan. Ya udah sepakat kan? Berarti Yesus bukan Tuhan, udah selesai. Tuhan. Yesus bukan tuh? Tuhan. Ya, bukan Tuhan, betul. Betul, bukan Tuhan. Ya kan? Loh. Tuhan. Tadi kita sudah sepakat. Apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan. Waktu di bumi dia Tuhan? Tuhan. Nah, waktu di bumi orang-orang Yahudi bertanya kepada dia tentang hari kiamat. Kenapa Yesus mengatakan tidak tahu? Kan udah tertulis di Alkitab sampai hari kiamat, bos. Masa nggak tahu? Tadi kita udah sepakat. Kalau tidak tahu berarti bukan Tuhan. Udah sepakat kita ya? Ya? Kiamat itu siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan kiamat? Kalau kiamat manusia yang menciptakan kiamat, bos. Yang ciptakan kiamat siapa? Manusia, bos. Manusia? Dia dong. Manusia yang menciptakan kiamat. Aduh, aku ya mang tahe. Beseraklah kau nita apa aja. Kalau kerjaan, bos. Itu pecah piring udah. Hancur piring udah. Habis piring udah. Hancur lagi dah. Habis dah. Hancur dah. Beserak. Pecah piring. Enggak saja kok pulanya enggak aja. Kiamat yang ciptakan manusia. Mana pula manusia bisa menciptakan? Yang betul-betul saja lah, bos. Tuhan yang menciptakan. Lain akhir zaman, bos. Lain kiamat. Tuhan kiamat. Ya, kiamat itu Tuhan yang menciptakan. Tapi Yesus Tuhan, masa dia nggak tahu tentang itu kiamat? Hah? Udah kapok, udah. Pokoknya tadi udah sepakat Yesus bukan Tuhan. Kita udah sepakat. Kalau dia tidak tahu tentang kiamat, berarti dia bukan Tuhan. Udah jelas ya? Udah sepakat dah? Kena kok kan? Nah, jadi gini ya. Makanya El Shaddai, ku kasih tau sama kau ya. Jelas sekali ya. Babi itu diharamkan. Udah banyak Ulangan 14:8 juga babi karena memang berkuku belah tidak memabia, haram itu bagimu. Imamat 7:26 demikian juga janganlah kamu makan darah apapun segala tempat kediamanmu burung-burung. Kemudian Imamat 2:28 janganlah ia makan bangkai sesama haram. Udah. Tapi kenapa masuk ke perjanjian baru dibolehkan? Kenapa? Ingat ya, babi itu diciptakan ada ya. Inilah yang menolak kebenarannya. Kita urut ya. Paulus itu ya. Ini seorang rasul nih, contoh nih. Yang namanya rasul itu ataupun nabi itu, dia mengajak manusia datang nih ke manusia. Ayo, dulu kan banyak yang menyembah lain. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah matahari, macam lah dulu kan. Ada yang menyembah matahari. Itulah diutus nabi untuk menyampaikan kepada manusia, jangan kau sembah itu, sembahlah ini. Nah, saat itu kita ini misalkan di kampung kita nih, di kampung kita melihat ada orang lain menasihati kita,
mengajak kita untuk beragama, jangan gini-gini segala macam. Nah, kita melihat nih orangnya. Loh, kau siapa? Kan begitu. Kau siapa? Kita nggak kenal nih orangnya. Apa semudah itu kita mau percaya? Apa semudah itu? Oh tidaklah. Contoh, misalkan di kampung kita ada orang pemabuk, peminum, ya kan? Dia jarang ke masjid, jarang ke gereja. Nah, kemudian dia nasihati kita, "Woi, ke gereja lah kau, ke masjid lah kau." Dia nasihatin. Kira-kira kita mau ikutin nggak kata-kata dia? Pasti kita anggap sepele. Kau aja pun nggak betul mau ngajak orang pula, kan begitu kan? Itu logikanya itu. Kau aja pun nggak betul mau ngajak-ngajak orang pula kau. Nah, begitu juga Paulus dulu. Paulus itu begitulah cara menyampaikannya. Ingat ya, Paulus itu penganiaya jemaat, termasuk kejam. Kejam dia, bos. Penganiaya. Semua dihajarnya, dibunuhnya. Kemudian silsilahnya pun tidak jelas. Tidak jelas. Ketika dia menyampaikan, mengajak orang-orang di luar Yahudi, udah kau itu Yesus. Banyak orang nggak percaya. Kau orang Yunani, bukan orang Yahudi. Kau orang Yunani, bos. Begitulah dulu. Apalagi silsilahnya nggak jelas. Nggak jelas silsilahnya. Seharusnya yang menyampaikan ini dari Yahudi lah, bos. Nah, begitu juga kita seandainya di rumah kita, kita jelas keluarganya, keluarga terpandang, alim, ulama, turun-temurunnya di keluarganya bagus. Ketika dia sampaikan ajaran itu, ya kita kan bisa rekomendasi ke orang lain. Oh iya, itu dekat rumah kami tuh benar, mereka keluarga yang bagus. Kita rekomendasikan. Kalau Paulus siapa yang merekom? Makanya di Galatia itu ada dikatakan saat dia menyebarkan agamanya itu, dibantu oleh seorang wanita. Wanita dengan cara kemasukan. Dengarlah dengarlah orang-orang ini menyampaikan kebenaran. Dengarlah, keliling itu Paulus itu. Kemudian dia juga seperti bunglon. 1 Korintus dia seperti bunglon. Saat dia bersama orang-orang yang hidupnya di bawah hukum Taurat, dia juga harus mengikuti hukum Taurat. Padahal dia tidak mengikuti hukum Taurat. Seperti bunglon. Saat dia bersama orang-orang yang di bawah hukum Taurat, dia harus berpura-pura untuk menjadi hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun dia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ini bunglon. Kalau nabi mana boleh kayak gitu? Kalau nabi ataupun rasul harus menyampaikan apa adanya. Tidak boleh berpura-pura apa adanya. Resikonya dimaki, dihina, diludahi, resiko nabi. Itu resikonya. Tetapi tidak boleh berpura-pura. Nggak boleh, itu nabi. Tetapi Paulus melakukan seperti itu. Di 1 Korintus 9:12 dinyatakan seperti itu. Dia berpura-pura menjadi bunglon. Nah, makanya banyak dulu yang tidak mau dengan Paulus. Akhirnya ada unsur paksaan dan berhasil. Babi itu haram. Nah, Tuhan tahu. Jangan kau makan babi itu, diharamkan. Makanya babi itu nggak ada lehernya. Binatang itu kan disembelih potongnya. Babi kan nggak diciptakan nggak ada leher. Minuman juga diharamkan sama Tuhan, tapi kalian dibolehkan. Apa efeknya? Cobalah. Woi, manusia, nanti akan ada manusia yang menciptakan minuman keras. Aku buat perintah, aku akan katakan di Al-Quran, dia katakan di kitab, jangan kau minum itu, haram. Ya, nanti akan ada yang menciptakan. Nah, ketika diharamkan sama Tuhan, apa efek dari makanan dan minuman tersebut? Contoh, ketika kita minum, apa efeknya? Mabuk, masuk paret, jelek, apa, hancur kan? Efeknya kan, nggak bagus kan? Merusak akal kan? Makanya diharamkan. Makanya Tuhan tahu, karena Tuhan yang menciptakan manusia. Aku yang ciptakan kau. Ini efek dari minuman, rusak akal kau. Lebih kau daripada binatang karena kau punya akal. Jadi jangan kau minum ya, nanti rusak akal kau. Gitu juga babi. Kau makan babi, itu nanti akan menolak kebenaran sama kau. Iblis lebih banyak bersarang ke dalam diri kau. Inilah dia. Makanya kalian dibolehkan babi itu makan. Agar apa? Agar iblis tetap bersarang di dalam diri kalian dan kalian menolak kebenaran itu. Ini fakta kan? Bangga kalian makan babi. Bangga makan babi itu. Inilah menolak kebenaran. Kalau sudah makin sering kalian babi itu makin makan, makin banyak iblis dalam diri kalian, makin kalian tolak kebenaran itu. Karena apa? Secara akademis untuk diskusi kalian nggak akan mampu melawan kami. Secara data nggak akan mampu. Jadi apa yang dibuat? Kebencian, doktrin kebencian, benci terhadap Islam, agar jangan pindah ke agama ini. Cuman ini caranya. Kalau diskusi nggak akan mampu, bos. Inilah yang dilakukan selama ini.
Jadi biar kalian sadar. Makanya kalian ini sebenarnya korban, teman-teman. Kalian ini sebenarnya korban loh. Yang berhak untuk membela iman kalian adalah pendeta, pastor. Kemari. Suruh mereka. Bilang, oh Islam itu asik membahas agama kalian. Suruh kemari coba kalau berani. Gak ada yang berani, bos. Coba suruh kemari. Bilang sama Pak Pendeta kalian. Pak Pendeta, itu banyak kali di TikTok tuh. Kan kau yang paham kitab Pak Pendeta. Kau lah maju, bela iman kita. Hah? Jangan gara-gara orang itu nanti bisa saja keluarga kami, adik, keluarga bisa jadi mualaf gara-gara itu. Kalau kau biarkan. Bela, suruh kemari. Kalian kan korban. Gitu loh. Kalian korban. Jangan nanti Pak Pendeta duduk manis menerima perpuluhan sana, kalian di sini kita ribut. Jangan, bos. Jangan biarkan mereka yang ngadepin kami di sini, coba. Biar sadar. Jangan kalian gak paham kitab, kita yang ribut. Karena apa? Kebencian sudah ditanamkan. Ini yang sulit. Gak usah dipungkiri lagi ya. Ingat ya. STT Nias sudah terbongkar. 20 STT sekolah teologi Kristen ya mengajarkan kurikulum penistaan terhadap Islam. Pelajaran penghujatan terhadap Islam. Udah terbukti nih, bos. Udah terbukti. Bayangkan 20 STT ya, itu calon-calon pendeta, mahasiswa-mahasiswinya calon-calon pendeta, calon-calon kepala rumah tangga. Pelajaran yang didapatnya akan disampaikannya kepada jemaat, akan disampaikannya kepada anak keturunan dia. Apa itu? Kebencian terhadap Islam. Inilah yang doktrin yang ditanamkan kepada kalian. Ini bukan hal rahasia lagi, bos. Bukan ya. Ini bukan hal rahasia lagi. Bahkan ada sampai-sampai mau dibunuh. Mau dibunuh ketika mualaf. Banyak kejadian. Ketika dia pindah agama, adiknya dipukuli, diancam mau dibunuh. Coba. Banyak kali terjadi. Kenapa? Kebencian. Bahkan ada yang mengatakan, hei, daripada kau pindah agama Islam, kenapa bagus kau pindah ke agama lain? Atau apabila ada agama iblis, lebih bagus kau agama iblis daripada kau Islam. Itulah kebencian terhadap Islam. Ini loh. Ini fakta loh. Gak bisa dipungkirin. Fakta yang terjadi. Banyak asuhan-asuhan kami yang diam-diam sampai ketakutan. Karena ancaman dari pihak keluarga. Jadi ini kalian korban doktrin kebencian. Gara-gara apa? Yaitu kami mengharapkan bapak-bapak pendeta datang kemari. Belalah iman kalian. Coba suruh berani kemari Pak Pendeta. Kalau nggak mencret deh kami buat, nggak bisa berkata apa-apa. Malu kan? Kalau udah mencret deh malu, hilang perpuluhan. Ya silakan. Ada semua moderator nih, tumbang semua ya. Hancur semua, tumbang semua. Tumbang. Berserak semua, udah. Oh, coba. Assalamualaikum, Abang. Ya, waalaikumsalam. Stelnya Mana panjang sih? kali, habis itu lembut kali ku tengok. Takut kali aku. Ini siapa? Metatron. Bang Blender, akun saya ditombak tadi. Makanya buat baru. Ini, di sini komalnya bahaya, kena tombak terus di sini. Bahaya komal di sini. Ya, Abang pun komal di sini bahaya. Aku tengok. Hah? Komal di sini bahaya. Sekali akun temakan lagi. Ya, aku udah 20 nih, 20. 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Blender. 25. Salam. Ya. Makasih Bang Ketika Blender. aku membahas kitabku, akun aku pun itu kena lagi Bang Blender tuh. Akun aku pun nggak bisa live, aku udah ini baru live kemarin ya, baru live aku sehari kemarin udah langsung kena tombak, bayangin. Jadi sampai tanggal 27 akun besarku kena tombak lagi, teman-teman. Itu ya, bantu follow akun baru aku ya biar bisa kita live lagi. Akun baru nih? Hah? Ayah udah follow kan? Udah belum? Udahlah. Udah Ya, follow. ini akun baru saya tadi. Siapa ini? Lin. Bang Blender kena tombak lagi dia, masya Allah. Kasar-kasar kali ngomongnya Bang Blender ah. Padahal nggak ada kasar. Agak sibuk ngumpulin perpuluhan di gereja, malah sibuk di komal mereka. Enggak, tadi ini aku bacain aku bacain komentar-komentar saudara kita oten-oten gitu ya kan.
Jangan balas. Kita agama kasih. Biarkan mereka. Iya di bawah itu. Ini apa segala macam. Iya. Tapi diam-diam Bang main Blender lomba. emangnya bilang apa? Ada bilang apa untuk agama kalian? Nggak ada kok. Lembut Blender sekali dia bahaslah. ngomongnya. Blender bahaslah kitabmu. Tommy, kau pergilah ke Komal si Edis kau. Ke Komal si Edis. Pernah nggak si Edis bahas kitabnya? Pernah nggak si Edis TV bahas kitabnya? Pergilah ke situ. Pernah. Di situ kau ceramah ya. Di situ kau ceramah. Aku pun tak boleh ngomong-ngomong kasar ini. Kaleng kosong aja Kasar itu kali kau, si Edis kasar kali TV kau bang. dia. Kena kau Saya nanti pernah sama masuk dia. ke dia itu. Iya. Si Edis TV itu. takut. Kaleng kosong aja dia. Nyaring. Jangan kasar kali lah ngomongnya. Kau nanti. Nggak ada aku ngomong kasar ya. Aku cuma bilang Oten ini nggak pernah ngaca. Ngaca kalian teh ngaca. Nah, emang nggak punya kaca orang tuh di rumah. Kalau punya kaca sih menangis saya orang tuh nengok dirinya jelek kali katanya. Bahaslah kita muka kau Tommy, pergilah kau si Edis TV. Si Edis TV itu sampai nggak berani. Petak-petak kali kita ya. Makanya nggak diletak kaca di rumah orang. Tahu nggak kau Bang ini apa? AIKTP kan dari semalam saya ikutin dia AIKTP. Dia mau mualaf tadi si AIKTP tadi. Semalam dia udah nyatakan di Bang Zuma tadi. Bang Blender lagi semangat untuk apa? Narasi nggak sempat itu pandu si siapa itu AIKTP tadi. Katanya kalian modal congol. Gimana dia? Saya KTP-nya. Udah turun tadi aku. Udah turun tadi. Dia orang mana? NTT Katolik dia. Ya ngakunya ngakunya Katolik dari Ruteng Manggarai itu. Iya. Ruteng Manggarai, ya. Iya, dari semalam dia udah ngobrol sama Bang Suma itu. Masya Allah. Mau siap untuk mualaf 4 orang, dia bawa 4 orang katanya gitu. Oh, ini yang kemarin. AKTP. Jong, monitor. Monitor yang di atas. Ini siapa? Nah, siapa nih? Ya. Nira ini Islam Kristen Nira. Assalamualaikum Bang, aku Islam. Waalaikumsalam. Oh iya, Bunda, Dari di bawah dulu ya Bun ya. Dari Madura Iya, Bang. di bawah dulu ya Bun ya. Ini ada Alkatip pun naik ya. Saya di bawah aja itu. Iya Bang. Iya. Iya. Ya, Ibu ya. Assalamualaikum. Ya, iya. Mana Alkatip? Mana minta permintaan? Alkatip ini yang Jong. Kok nggak ada? Jong namamu kan tadi kan? Jong udah ganti akun deh. Alkatip tadi ya? Iya. Alkatip ini Bang katanya. Jambak aja Bang. Iya, mana dia tadi? Bun, saya turunin aja itu Bun. Purnomo tuh. Oh bukan aku Bang. Hah? Jong bukan? Bukan. Alkatip mana? Bukan. Alkatip. Minta permintaan. Multi. Al. Teman-teman Kristen kenapa harus main tombak-tombak kalian? Kenapa harus main report gitu loh? Kalian panas melihat saudara kalian banyak yang mualaf gitu. Kudunya kalian mikir, ada apa ini dengan agamaku ini? Kok segitu derasnya? Kok segitu derasnya gelombang? Iya Bunda, begini Bunda, mualaf? teman-teman semua, biar jangan ada framing dari yang sebelah ya, bahwa Muslim mualaf Muslim. Naikkan Bang Al-KTP itu, naikkan Bang Al-KTP, karena di framing itu, tipping di bawah itu bilang Muslim mualafkan Muslim. Ya, udah Al-KTP itu dinaikkan itu, mereka kepanasan. Oh, karena kebiasaan si bom gitu ya? Iya, karena settingan si bom gitu itu ya, padahal. settingannya. Settingan si bom itu. Jadi mereka juga menganggap kita juga seperti begitu. Jadi naikkan Bang Al-KTP, dia logatnya memang benar dari NTT itu orangnya. Dikirain mereka ini yang mualaf itu settingan gitu. Aima, datang kau ke Sumut. Banyak mualaf kami di sini.
Ini Ram ini siapa nih? Ram ini Ram monitor. Ram? Ya. Ya, Islam Kristen. Ateis gua, Bang. Hah? Ateis. Aduh, kau ateis cari lah pulangnya Tuhan, rumah. cari Aku kalau neo ateis dengar Ram ya. Ram, dengar ya Ram ya. Malu ngaku Kristen, malu ngaku Iya. Kristen, Bang. Enggak, gini loh, kalau kau memang ateis, gini loh. Aku lebih jijik aku neo ateis, betul. Jijik kali aku neo ateis tuh. Sama pun aku juga ngeliat kau. Iya, jijiknya kenapa? Enggak tahu diri. Enggak tahu diri ateis ini, sok pintar. Sombong, sok pintar, sok hebat. Sok hebat, tapi bodoh, tolol. Maju. Padahal tolol, coba aku tanya sama kau, kalau memang ateis kau, coba aku tanya, kau masih makan nasi kan? Masih makan nasi kau kan? Masih? Hah? Coba uji kau dulu sekarang. Jangan sok hebat kau masih makan nasi? Hah? Woi, kau jawab lu. Kau jawab. Hei, kau jawab dulu. Aku nengok ateis ini macam udah hebat kali, ku tengok macam sok jago. Nah, uji kau sekarang yuk, uji kejagoan kau yuk. Ku tanya kau masih makan nasi? Masih? Makan besi lah kalau ateis. Masih nggak? Bodoh kali pertanyaan kau. Bodoh kali. Iya, kau tanya. Aku nanya kau, mau uji dulu kau. Kau masih makan nasi nggak? Bodoh kali pertanyaan kau. Kayak gini lah ateis nih, bodoh kan? Bodoh ateis nih. Ini nyata teman-teman. Ini lah ateis sok pintar tapi bodoh. Bertanya aja nggak bisa menjawab. Masalah ini nggak bisa menjawab. Ya kan, bodoh kan? Makan nasi. Masak nasi, oke. Nah, sebelum nasi itu, sebelum dia menjadi nasi jadi beras, padi, ya kan, gabah, udah, terus jadi gabah, jadi padi. Nah, padi itu bisa subur karena tanah dan air. Air dan tanah itu subur bisa karena apa? Karena apa? Karena apa? Karena apa? Bukan karena Tuhan lah. Tahu nih. Kau jawab. Karena Tuhan lah. Bukan karena Tuhan. Iya karena apa? Ya udah kau jawab karena apa? Gimana? Padi itu bisa tumbuh, yang kau makan beras dan nasi itu, padi itu bisa tumbuh karena air dan tanah. Nah, air dan tanah itu bisa tumbuh karena apa? Karena apa? Salah. Karena apa? Nggak usah banyak cerita karena apa? Salah. Hah? Alam semesta ini bisa ada karena apa? Alam semesta ini bisa ada karena apa? Bodoh. Alam semesta ini bisa ada karena apa? Alam semesta ini Bang, belum ateis betul nih. Nah, bisa ada karena apa? Semesta ini itu hasil dari Big Bang. Big Bang. Hasil dari apa? Lalu ada coba kau jelaskan secara ilmiah. Ada proses evolusi. Proses evolusi kau dari kera jadi kau dari monyet. Berarti kau dari tembikar, dari tanah. Berarti kau dari tembikar, dari tanah. Hukum Darwin, teori Darwin. Dengar dulu. Berarti kau dari itu tanah. belum jadi hukum, bodoh. Jangan bodoh. Jadikan itu patokan, bodoh. itu Makanya sekolah. Bodoh. Makanya sekolah. Kan untuk menjadi makanya sekolah, bro. Makanya sekolah. Kau baru ateis. Bodoh, makanya sekolah. Coba-cobanya kau Bodoh, makanya sekolah. Makanya sekolah. Lu lulusan apa? Lu lulusan apa? Bodoh. Dengerin dulu, makanya sekolah. Teori Big Bang siapa? Bodoh. Yang keluarkan. Bodoh. Teori Big Bang siapa yang keluarkan? Bodoh. Makanya sekolah. Teori makanya Big Bang sekolah, siapa yang bodoh. keluarin? Makanya sekolah. Siapa yang keluarin, bodoh? Kalau denger dulu ya, denger dulu. Tambah bodoh, tambah bahlul. Denger dulu bodoh. Dengar dulu. Bang Blender di bawah ya, Bang Blender di bawah ya. Dengar dulu. Enggak turun aja kok, Babi. Dengar dulu nih, Babi. Kalau lu bilang bawa manusia biadab, berarti lu dari tembikar. Kau manusia biadab, kau belajar evolusi dari monyet. Produk genteng. Darwin kau memang cocok lah kau. Kau cocok lah kau genteng lah kau. Biadab. Ini otennya Edis nih. Otennya Edis. Cocok lah kau. Otennya Edis nggak usah genteng kau. Kan aja. Kita nggak berdebat sama orang yang nggak ada Tuhan. Nggak berilmu. Mereka Edis tuh, muridnya Edis itu. Dengar dulu kau. Disuruh kalau masuk gimana awak bisa jawab kalau kau mereka itu diam-diam tolong moderator turunkan aja nih Babi nih. Turun. Nggak berilmu dia. Bukan nggak berilmu, kau yang nggak ada pendidikan. Kau yang nggak ada pendidikan, Babi. Kau masih ateis anak-anak, belum cukup ilmu kau lawan aku. Allah. Sekarang awak tanya. Masih anak-anak. Belum. Ketika kau bilang awak dari monyet. Kalau ateis betulan, aku pasti kewalahan. Kalau ini nggak kewalahan, bodoh kau.
Udah. Ya kesempatan, beri awak kesempatan dulu anjing. Aja, ngapain beri dulu kesempatan awak bicara. Kau belajar dulu, panjang-panjang kau belajar. Kalau udah jago kau baru naik. Bang Blen, jadikan aku momot dong Bang Blen. Ketika kau bilang awak Loh, kemana orangnya? Kemana tuh orangnya? Bang Blender, emang mantap Bang Blender. Oh, hilang, lenyap habis, hilang. Setan lari. Masih dihajar. Iya, itu ini aku udah malu punya 22 ya. 27 ya. Udah 22 nih ya, 22 ya akunku ya, 22. Bukan 22. 22. Udah 22 ya, bos ya, dari pagi ya. Udah berapa? Udah kita pilih lah Bang, 27 Bang hari ini Bang. Gak usah kalian, gak usah kalian teman-teman, jangan kalian kirim gift sayang koinnya, kalian, karena aku buang langsung akunnya, langsung aku pakai. Ya, kalau mau kirim ke hostnya aja, Komal. Host aja, host. Host, jangan kesini sayang. Nggak usah kalian ikut-ikutin, nggak usah kalian follow, udah dibuang habis nih, lah habis. Nggak usah di follow. Kenapa yang follow? Apa? Permanen? Apa? Mana? Permanen? Enggak, nanti habisnya aku buang, habis pakai buang aku nih. Oh iya, sekali pakai ya. Sekali pakai aja, report buang, buat baru, buang buat sekali baru. Pakai ya, sempak sekali pakai ya. Enggak muat handphone, pening kita. Sempak kertas. Sekali pakai buang, habis pakai buang. Iya, sempak kertas. Iya. Nah, itulah pakai buang kayak gini. Habis pakai buang. Trinada, monitor. Ya, Islam Kristen, Bang. Alhamdulillah Islam. Ya, ada mau sampaikan Bang? Nggak mau ikut dengar aja. Ini dari Kalimantan Tengah, Barito Utara. Ya, Bang, mohon izin di bawah dulu ya Bang ya. Simak aja ya Bang ya. Ya, terima kita kasih. Siapkan nih, mau perang nih Bang. Mau perang kita nih Bang. Kita siapkan nih banyak-banyak oten nih Bang ya. Oke. Ini Bang, udah 22 ya. Di bawah nih banyak Bang. Di bawah banyak kali oten Bang. aja ada 5 lagi. Ya. 22 Bang. Karena oten ini takut keroyok ya kan. Biar kita nggak dikeroyok ya kan. Nah, takut ya. Kita siapkan nih. 1, 2, 3, 4. Karena oten problemnya itu. Ini Pak Tampu Bolon. Pak Tampu Bolon. Oh Pak Tampu Bolon. Oh Pak. Yang mana? Pak. Ini sebelah Bang. Yang suruhan Tampu Bolon. Pak Tampu. Bang Tampu. Nadia, tahan dulu nih yang Islam ya. Yang Islam tahan dulu ya. Itu udah jadikan momot, Abang jadikan momot. Tahan dulu yang Islam ya. Pak Nadia. Bang Tampu. Pak Nadia, Pak Tampu. Pak Tampu Bolon. Pak Tampu. Main kali Bang Tampu Bang. Ini aduh mak meninggal pula di sini dia mati kita. Mati pula dia udah tua ini kasihan makanya dia pula aku nih. Takut pula aku dunia. Gawat lah Bang. Iya, tadi kan aku bilang. Nanti malam mah. Aduh mak, tadi udah aku bilang loh. Ini bapak ini udah tua, cakap udah payah, takut aku ngegasnya. Jangan aku kena jantung pula nanti nih. Aduh mati. Iya oten itu. Oten. Talilan pula. Iya, makanya tuh bilang aduh Pak tuh udah tua dia. Iya, tadi aku bilang karena udah nyampe kebenaran jantung. Oh, karena tadi si El Sadai tadi. Di situ tadi kan ada El Sadai. Ketika aku katakan gini apa kata? El Sadai, kita komitmen ya. Kalau Tuhan tidak tahu berarti bukan Tuhan ya, aku bilang. Iya katanya, sepakat. Nah, ternyata kita buktikan. Yesus tidak tahu tentang kiamat. Entahnya nih kena santungan jantung dia nih enggak. Dengarnya. Takutnya Pak Tampu Bolon ini dengar itu kena serangan jantung. Takutnya kan mute pula. Iya kan? Iya. Karena tadi dia ikut menyepakatin. Oh iyalah Tuhan itu harus maha tahu. Kalau tidak tahu berarti bukan Tuhan. Dan kita buktikan tadi ternyata benar kan? Ketika Yesus ditanya sama orang Yahudi, jelaskan kepada kami tentang hari kiamat. Tentang hal itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat dari surga pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Kena serangan jantung pula dia diam. Ya kan? Aduh. Dan diiyakan El Sadai. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Bukan Tuhan katanya. Ya kan betul. Aduh stroke dia. Takut itu. Gak bisa ngomong, udah tua dia. Aduh ya ampun mati lah. Tapi itu minta lagi naik loh dia. Si bapak. Oh minta naikkan. Oh kalau berarti masih hidup. Alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah.
Si hidup. Kasihan. Rumahku nih room neraka buat mereka nih. Rumahku nih buat Oten room neraka. Pak Tampu Halo, Bolon. selamat siang Pak Tampu Bolon. Sudah gereja belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih hidup Pak. Aduh, kupikir tadi Bapak udah mati Pak. Aduh. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Pak. Alhamdulillah ya Allah masih diberikan umur. Pribadi dulu, pribadi Pak Blender pribadi dulu. Saya tidak guna apapun dan saya tidak makan ikan apapun. Saya tidak minum kopi. Kamu keluar-keluar tadi, kamu siapa yang benar? Mari kita lihat di lapangan. Terjadi perzinahan di pesantren, penipuan di pengadilan. Apa Pak? Ke lapangan mana kita Pak? Zaman apa sekarang? Lihat keadaan di lapangan. Apa yang masih kuat Pak? dan apa yang terjadi? Jantung masih kuat ya Pak? Yang terjadi sekarang dan apa yang terjadi? Pak, hati beling Pak ya. Masa depan kamu tahu apa yang ya, ada terjadi. kasihan juga Bapak kami bikin udah get out. Makanya Bapak cari pasal memang. Ambulan cari masalah kok Pak. Pak, awak tadi awalnya kasihan nengok kok Pak. Iya, nggak perlu aku cari congor pakai piring aja lah Pak. Pakai piring aja. Digasnya, digasnya. Aduh kali Pak lempu. Aduh Mak. Pakai congor aku jantungan nanti takut aku pakai piring aja lah Pak udah. Ngajak di lapangan, ngajak di lapangan mana saya? Naik di bola aneh semua. Pagi-pagi metong yang naik. Pagi-pagi si metong naik. Siang-siang opo-opo yang naik. Aduh Mak. Udah bersyukur aku tadi dia masih hidup. Kupikir dia mati. Ya ampun, karena kasihannya lah aku teh. Cakapnya kan malah naik menantang pulang aja berantem. Mana lagi yang naik diri juga. Digas ya. Aduh, malah. Aduh, mau digas nggak tega, tapi cari masalah. Aduh, mati lah Pak. Kita digasnya diajak main di lapangan. Mau diajak main di lapangan pula itu berantem. Aduh, mati lah kita. Diajaknya berantem di lapangan. Aduh Pak. Nggak minum kopi. Nggak minum kopi. Kenapa rupanya nggak minum kopi kok Pak? Kenapa rupanya? Kau mengatakan kau sehat gitu? Kayak Pak Lamsen. Dia tadi, aku nggak minum kopi, aku nggak makan ikan asin. Ikan asin. Adven ya. Apa hubungannya nggak makan ikan asin? Aduh, hancur kali Pak. Oh, perkara Adven Pak. Darmi pun Adven. Aduh Maha, aku nggak minum kopi. Ya apa urusannya nggak makan ikan asin? Aduh ya Allah minum kopi ya bagus lah Pak, hemat. Aduh Mak, matilah kita. Aduh. Bang Blender, semalam mimpi apa? Pagi-pagi metong naik, siang-siang opo-opo yang naik.